Bupati Zadrak Tompek terima kunjungan Pangdam XIVHSN sekalian buka puasa. Tanah Toraja. LEKATNEWS rangkaian kunjungan Pangdam XIVHSN kini tiba di Tanah Toraja. Sabtu tanggal 22 Maret tahun 2025. Ikut dalam rombongan Danrem 141 Kodopuli Brigjen Andre Glif Rubayan beserta para asisten Pangdam. Diterima Bupati Tanah Toraja Dr. Zadrak Tompek, Se.A beserta Forkopimda, Dandim 1414 Tator Letkol, Bani Kelana Sepang beserta Ketua Persib KCK Tanah Torajani. Mei Sepang, Pangdam menjemput Pangdam saat turun dari kendaraan dinasnya. Pangdam XIVHSN Lejen Widiatno beserta rombongan juga disambut Dr. Ernie Yeriman, Tugas Ketua TPPKK Tanah Toraja, Wakil Bupati Erianto kepada Pangdam Kajari Hadir bersama TNI Brigjen Sumarno Jatamileban, Letkol, Kun P. Maulana Ketua Pemerintahan Toraja, PPAD, dan PPI Tato, beserta Ketua DPCP 3 Hanya Tanah Toraja Erianto Pada Olga Nabiang Akan Sulaiman dan adalah anggota DPRD akan menerima Mulia Ahmad Sulaiman. Dalam sambutannya, Bupati Zadrak berterima kasih atas kunjungan ini dan menyampaikan beberapa hal terkait kesiapan layanan AMTB, sedangkan Pangdam menyampaikan kesiapan di wilayahnya berada Sumatera. Dari informasi yang diterima, besok tanggal 23 Maret tahun 2020, Pangdam akan berada di rombongan 1414 tanah dan memberikan arahan. Pangdam Rumbayan dan Rem 141 Kedopuli beserta rombongan. Yang saya hormati Bapak Letkol ARM Banika Sepang dan Dim 1414 Toraja beserta pada saat ini. Yang saya hormati yang mewakili Kejaksaan Negeri Makale, yang saya hormati yang mewakili Kapolres Bapak Waka yang juga baru 2 hari bersama dengan kami. Selamat datang Bapak, juga bersama Ibu, juga Pak Danrem bersama Ibu. Yang saya hormati Bapak Sekda bersama Ibu,
Yang saya hormati dan selamat datang Bapak Andi Amar, anggota DPR RI. Selamat datang Pak. Bapak Wakil Bupati, saya silakan. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan OPD di Kabupaten Tanah Toraja, yang saya hormati, kasihi dan cintai Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, yang saya hormati anggota PKK yang juga hadir yang luar biasa, Bapak Ibu, saudara-saudara, pers dan sahabat-sahabat yang setia bersama dengan kami pada hari ini. Rasanya kami di Kabupaten Tanah Toraja ini sangat berbahagia karena kami kedatangan tamu yang luar biasa, dan di 2 minggu setelah kami tiba di Tanah Toraja setelah pelantikan 1 bulan yang lalu, kami dikunjungi oleh Bapak Pangdam bersama Pak Danrem, juga Pak Andi Amar, anggota DPR RI, anak muda kita yang hebat, Ketua HIPMI Indonesia, luar biasa. Jadi beserta rombongan, jadi kami betul-betul merasakan malam yang berbahagia pada malam hari ini. Izin Jenderal, saya menyampaikan bahwa saya alumni Admil 2025. Bertarung, dia ngomongin begitu. Karena saya sebagai pimpinan sipil merasakan bahwa sebaiknya memang pimpinan sipil itu bisa dididik kurang lebih seperti itu, walaupun tidak seketat itu, tapi dari berbagai sisi saya merasakan ada nilai-nilai yang sangat positif untuk tentunya dalam menjalankan pemerintahan, dalam melayani, menjadi pelayan di tengah-tengah masyarakat. Tulisan kesungguhan dari pemerintah Kabupaten Tanah Toraja untuk mendukung program nasional untuk bagaimana sumber daya manusia kita menjadi handal di kemudian hari. Selanjutnya berkunjung ke Tanah Toraja mengatakan bahwa Kota Makale ini adalah miniatur NKRI. Karena jam seperti ini kita bisa mendengar sendiri, walaupun mayoritas di sini memang Nasrani, tetapi kita bisa mendengar sendiri. Bahkan kalau pagi-pagi jam 4:30 pagi bunyi azan sudah bunyi seperti ini, sudah mulai berkumandang, dan jam 5 pagi itu musik dari gereja bunyi. Jadi terasa indahnya kebersamaan, dan tentunya dalam berbagai hal ini merupakan modal kami di Kabupaten Tanah Toraja untuk bersama-sama bagaimana Toraja ini maju. Alhamdulillah bahwa pada saat pilkada yang lalu bersama Pak Dandim dan semua unsur Forkopimda bekerja secara bersama-sama dan bisa berjalan dengan baik, aman, tentram, dan semuanya kami rasakan kehadiran semua pihak untuk berpartisipasi, untuk memberikan kontribusi yang luar biasa untuk negara dan kabupaten yang penuh dengan demokrasi ini. Sekali lagi selamat datang, marilah nikmati Kabupaten Tanah Toraja. Minimal kalau di Tanah Toraja tidak perlu pakai AC, karena di sini ketinggian rata-rata 1400 mdl. Bahkan di puncak sana
di Pangu-Pangu, di gunung yang tempat wisata, agrowisata, itu kurang lebih 2000 mdl. Bapak Komandan Korem yang hadir dan kita semua kunjungi, makin banyak tamu itu berkat buat kami. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati Tanah Toraja, Dr. Sadrak Tobek, SPM. Dan Wakil Bupati Tanah Toraja, Bapak Erianto. Kemudian Bapak Kapolres atau yang mewakili, yaitu Bapak Kompol Andi. Kemudian Bapak Kajari, dalam ini diwakili oleh Pak Sukarno. Kemudian Kepala Pengadilan Agama, Dr. Musli SHIMIH MH, Brigjen TNI Purnawirawan Soeharto Lepan, yang berkenan, terima kasih Bang sudah hadir. Kemudian Letkol Purnawirawan Rombe, Ketua Pepabri, beliau berkenan hadir, terima kasih. Kemudian yang saya muliakan, ini Ketua Anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Andi Amar Ma'ruf Sulaiman, terima kasih untuk kehadirannya. Serta yang saya hormati Bapak Danrem, Bapak Dandim, dan para asisten dari Kodam yang mendampingi saya, dan tidak lupa Bu Ketua Persib PD Pak Hasanuddin beserta rombongan, termasuk Bu Danrem itu rombongannya coba. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dalam mengikuti rangkaian kegiatan pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Pak Bupati atas sambutannya yang luar biasa ini. Saya tidak nyangka seperti ini Pak Bupati. Mudah-mudahan Tuhan membalas apa yang sudah diberikan. Perlu saya informasikan untuk Bapak-Bapak Ibu sekalian, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Tadi Pak Bupati menyampaikan sudah siap untuk 3. Memang sementara diberitakan cuma 3. Nanti kalau anggarannya sudah sempurna, mungkin Pak DPR yang lebih tahu. Karena tahun ini cuma dianggarkan 71 Bu ya. Mudah-mudahan bisa sampai 248 triliun, nah itu mungkin akan terpenuhi secara keseluruhan. Sebenarnya kalau makanan bergizi kita negara yang terlambat. Jadi negara kita yang termasuk yang terlambat karena kita urutan yang ke-78 dari seluruh negara yang menerapkan tentang makanan bergizi. Dan makanan bergizi ini kebetulan saya pernah hidup di Korea Selatan dan itu sudah berlaku dari tahun 85. Sehingga mendekati sempurnanya pada saat saya hadir ke sana tahun 95 itu baru mendekati sempurna, belum sempurna. Jadi prosesnya panjang. Tidak setahun ini langsung sempurna apa yang kita harapkan, tidak. Semuanya baik proses. Dan mudah-mudahan proses itu berjalan apabila masyarakat semuanya mendukung apa yang menjadi program pemerintah. Kalau saya sikapi waktu ada pengarahan dari Bapak Presiden bahwa ini sebenarnya sasaran antara. Sasaran yang sebenarnya adalah supaya Bapak Presiden mengharapkan bahwa di setiap desa di wilayah Republik ini itu berputar uang itu antara 6 sampai 8 miliar sehingga desa itu menjadi sejahtera. Itu harapannya. Mudah-mudahan itu bisa terwujud. Kemudian saya juga minta bantuan pada Pak Bupati. Nah, kita ini ditarget sama pemerintah termasuk Sulawesi Selatan ini cukup besar untuk menyiapkan ketahanan pangan, dalam hal ini adalah beras, yaitu cadangan nasional kurang lebih 3 juta ton. Karena cadangan yang sekarang nanti akan digelontorkan setelah ini menjelang Lebaran akan digelontorkan sehingga butuh cadangan baru. Dan itu tentunya Sulawesi Selatan sebagai lumbung padi ini bisa mendukung apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Dan salah satu tujuan dari makanan bergizi ini adalah untuk mencegah adanya stunting. Jadi makanan bergizi bukan hanya untuk anak sekolah sebenarnya, tapi untuk ibu hamil dan anak-anak balita. Tetapi ini memang anggarannya belum mencukupi, nanti kita tinggal nunggu Pak Amar ngetok palu. Ya, mudah-mudahan di tahun berikutnya bertambah, ya, mudah-mudahan itu bisa kita berjalan dengan baik. Kemudian kedatangan saya hari ini adalah saya ingin melihat, karena saya baru menjabat 3 bulan yang lalu.
Dan wilayah saya cukup luas, kita ada 3 provinsi. Kemarin sekitar 2 hari ya kita berada di Sulawesi Barat, dan hari ini bergeser ke Sulawesi Selatan. Dan kita awali dari atas, ini kan dari atas, nanti saya turun ke bawah. Kemudian nanti akan kita berlanjut ke Sulawesi Tenggara. Dari 3 provinsi yang ada di bawah kendali saya, ya alhamdulillah untuk pangan semuanya mencukupi. Untuk wilayah Sulawesi kita pada tataran zona hijau. Dan kita nanti sisanya yang bisa kita produksi, karena diharapkan Sulawesi Selatan sendiri 6,3, itu dari Pak Mentan menyampaikan ke saya itu 6,3 juta ton. Tapi kemarin saya usul, karena dengan melihat cuaca atau situasi yang terjadi, saya minta untuk diturunkan menjadi 5,5 juta ton. Mudah-mudahan itu bisa kita selesaikan dengan baik. Tentunya hal ini juga membutuhkan peran serta dari pemerintah daerah untuk membangkitkan semangat masyarakatnya untuk menanam padi. Kalau jagung memang dibebankan kepada Polri dan itu sudah surplusnya 100%. Karena memang di wilayah Sulawesi Selatan ini rata-rata menanam jagung. Jadi tidak menanam padi ini yang agak perlu kita pacu. Karena kita sampai saat ini masih makan nasi, belum makan jagung. Dan yang perlu saya informasikan juga, ya alhamdulillah wilayah Kodam 14 Hasanuddin ini dalam rangka menghadapi Lebaran ya, serasa kondusif, tidak ada hal yang signifikan, semua inflasi bisa teratasi dengan baik oleh pemerintah daerah masing-masing. Ya, kemarin saya ada berbicara dengan beberapa bupati yang mereka alhamdulillah menyampaikan informasi yang cukup membanggakan. Jadi kita sebenarnya masyarakat yang ada di Tanah Toraja ini tidak perlu khawatir kalau kita ini kekurangan pangan. Yang perlu kita dukung adalah Pak Bupati, saya minta anak remaja, petani milenial. Jadi jangan sampai kita seperti negara Jepang. Posisi sekarang negara Jepang ini adalah kekurangan pangan. Dia memang modern karena masyarakatnya, pemudanya cenderung mengejar tentang teknologi. Karena seakan-akan dengan teknologi dia bisa makan. Begitu mereka kekurangan baru mereka menyadari ternyata pembinaan para petani muda kaum milenial ini bisa sangat berbahaya apabila tidak disalurkan dengan baik. Usia di sawah ini sekarang relatif tua, rata-rata berkisar antara 50 sampai 60 tahun. Ini perlu mendapatkan perhatian. Kemudian tetangga kita juga sudah mulai kekurangan, Malaysia sudah kekurangan beras, Filipina juga sudah. Sementara negara produksi beras seperti Thailand, Vietnam, perusahaan India dan Cina itu mengurangi penjualannya sehingga mereka juga agak kesulitan. Nah, untuk hal itu kemarin saya sudah dengan Dirkrimsus sudah menandatangani kesepakatan untuk menjaga supaya beras kita ini tidak tua dan bermain-main. Ya silakan nanti berhadapan dengan Bapak